sebenarnya ini event pelesiran ini kontennya emang benar-benar sangat oke sekali karena naik di on air, naik di digital, dan kita juga nge-serve untuk acara off airnya kayak gitu. Jadi emang benar-benar mengakomodasi semua penggiat baik itu seni maupun pelaku bisnis lokal di Surabaya, itu namanya Surabaya Pol, Mas. Jadi kalau sempat lihat TVC-nya di terakhir itu ada namanya program Surabaya Pol. Radio Visit. Kalau belum ada yang nanya, saya nanya lagi nih. Silakan Mbak Eni, lanjut. Tadi lihat juga yang program pelesiran Gen FM. Itu kalau dibilang konsepnya cukup unik ya. Jadi talk show-nya dilakukan di tempat klien. Terus udah gitu, kalau nggak salah dengar tadi, kalau talk show di radio itu cuma 30 menit, tapi kalau pelesiran Gen ini berarti waktunya seperti siaran. Berarti kalau siaran, misalnya siarannya 3 jam, berarti nanti 3 jam bersama klien tersebut gitu ya, bersama si sponsor tersebut, atau gimana? Enggak, ada batasannya. Itu Brian akan ngomong tuh, Brian. Ya. Bantu jawab Mbak Eni. Jadi yang dimaksud dengan kita full time di sana itu kita sesuaikan sama talk set siaran kalau di kita bilang ya. Jadi misalnya kita 3 jam siaran, itu akan ada beberapa talk set dan kita take di tempat klien semua. Tapi untuk talk show-nya itu tetap 30 menit. Jadi nanti di sisa-sisanya di siarannya, misalnya nih kita di cafe lagi openingnya tadi Geofresh. Jadi di talk set lainnya kita akan mencoba untuk ngobrolin tentang menu, tapi nggak harus sama kliennya. Jadi kita sendiri yang customize kayak gitu. Nanti jadi kliennya nggak ikut ya? Di tap in sama konten-konten kita. Jadi kayak misalkan kalau di Semangat Pagi, di program Semangat Pagi itu ada Karjo, karaoke Jowo. Nah kita nanti akan akustikan main karaoke Jowo di tempat klien kayak gitu. Kadang-kadang kita ajakin nyanyi untuk karyawannya yang mau ikutan. Jadi sebenarnya ini event pelesiran ini kontennya emang benar-benar sangat oke sekali karena naik di on air, naik di digital, dan kita juga nge-serve untuk acara off airnya kayak gitu. Jadi emang benar-benar explore banget. Misal nih kapan hari kita ke Universitas Ciputra, jadi kita main ngobrol-ngobrol sama mahasiswinya, kemudian kita main ke ruangan-ruangan yang ada di Ciputra, lebih explore lebih luas lagi. Jadi visualnya dapat, kemudian off airnya juga dapat, kemudian on airnya juga pastinya dapat. Jadi hitungannya per talk Mbak, misalnya kita sekali ngomong 2 menit misal ya, kita ngobrol tentang opening di sana, kemudian kita lagi nyapa-nyapa, kita ada konten kirim salam. Nah kita juga bisa kirim salam dari klien, misal dari pegawainya atau dari apanya segala macam. Jadi gimmicknya dimainin full di sana, tapi nggak melulu sama kliennya, tapi kita bisa lebih explore tentang tempat si klien itu tadi, dan tetap ngobrolan 30 menit untuk talk show-nya tetap ada di sana. Kayak gitu Mbak. Oke, thank you Mas Brian. Mungkin aku tambahkan aja. Top set itu maksudnya kita hanya ngambil the best yang bagus, itu yang kita on airin. Tapi pada saat di off air itu kan kita tetap jalan seperti biasa. Kalau di off air kan kita jalan, tapi kan tadi ada lucu-lucunya itu atau message yang cukup menarik itu kita akan puterin di on air. Makanya secara ini kita tidak terganggu secara durasinya. Jadi nggak semuanya yang off air langsung on air ya Om ya? Enggak, kan kalau kita kan memang konsepnya Gen FM itu kan kita tidak live ya, kita biasanya live delay gitu sih. Oke, Mas Papa, kaitannya sama UMKM. Ya Mas Budi. Ya, Gen FM Surabaya itu programnya apa yang bisa disupport untuk kembangin UMKM startup. Ya. Sebenarnya semua program bisa mengakomodasi itu Mas. Cuma memang kami punya satu program eksklusif atau lebih spesifik untuk mengakomodasi semua penggiat baik itu seni maupun pelaku bisnis lokal di Surabaya, itu namanya Surabaya Pol Mas. Jadi kalau sempat lihat TVC-nya di terakhir itu ada namanya program Surabaya Pol. Itu adalah satu program 4 jam hari Sabtu dan Minggu, di mana di program itu kami mengeksplor segala sesuatu tentang Surabaya. Jadi memang programnya sendiri
esensinya adalah ngangkat segala sesuatu yang lokal. Jadi mulai dari isu terkini, misal ada updating info atau traffic atau kondisi-kondisi tertentu. Nah, itu ada semua di program Surabaya Pol ini. Di program ini pun juga mengakomodasi para pelaku seni lokal di Surabaya. Nah, memang mostly adalah musisi yang sudah tayang di Surabaya Pol. Kemudian ada juga pelaku UMKM atau startup yang juga muncul di program ini, Mas Budi. Gitu. Dan program ini itu juga punya integrated activity-nya dalam bentuk off-air, yaitu program Gaspol namanya, Gen Surabaya Pol. Gaspol. Jadi ini program yang jadi kayak one stop entertainment gitu. Jadi programnya kita datang, di situ ada startup lokal, mulai dari misal produk makanan, F&B, sampai dengan produk-produk yang sifatnya non F&B kayak gitu. Misal kayak clothing line atau sepatu dan sebagainya. Jadi di situ kita bisa berbelanja dalam arti kata, tapi kita juga bisa menikmati sajian seni gitu. Jadi kayak acara musik. Kemudian kalau yang Gaspol sebelum pandemi itu kami ada juga model instalasi seni kayak gitu. Karena memang tujuan dari program ini itu mengakomodasi para penggiat seni dan memang mostly adalah anak-anak muda. Dan selain itu adalah komunitas, Mas Budi. Jadi di komunitas kami pun juga menservis komunitas-komunitas yang ada di Surabaya dan tidak terbatas komunitasnya. Di database kami pun juga cukup beragam banget list komunitas yang tergabung di kami, di program kami gitu. Oke, nah di masa pandemi ini masih berjalan nggak kegiatan itu? Let's say yang itu tadi, yang activation-nya. Untuk activation-nya sendiri, untuk yang Gaspol memang beberapa sudah ter-arrange sebelumnya, tapi melihat situasi akhirnya agak postpone. Mungkin yang kemarin jalan itu yang sudah diinisiasi oleh Mas Rizky terakhir banget itu jamming, ya Mas Rizky ya, jamming dengan KFC, Mas. Jadi KFC membeli program jamming ini, acara kayak musik ya tadi sempat disampaikan oleh Mas Brian. Jadi acara musik dengan skala kecil di outlet-outletnya KFC. Nah, yang kemarin sudah running ada, betul. Jadi dibeli oleh KFC-nya dan kemarin kita mainnya di outlet yang di Aditya Warman, yang di sebelahnya Sutos. Gitu Mas Budi. Nah, tapi setelah itu karena terus kemudian ada Sparks di lonjakan COVID, ditunda dulu untuk sementara ini. Gitu Mas Budi. Itu yang recent banget ya, yang recent banget kegiatan yang kami lakukan. Situasinya selalu sedih gitu ya. Pada saat kita memulai untuk activity, mudah-mudahan ada bentukan lain ya. Itu nggak dilakuin dalam kegiatan virtual misalnya. Kan kalau lihat trennya sekarang pendengar Gen FM Surabaya juga sudah banyak yang involve ke digital kan ya? Iya betul. Kalau program-programnya secara digital atau virtual tadi juga sempat disampaikan oleh Brian di beberapa slide-nya dia yang itu melibatkan komunitas dan itu dibeli oleh Diataps kalau nggak salah salah satunya ya. Yang geng kuliner seru itu juga melibatkan komunitas gitu Mas Budi. Jadi itu memang sudah ya kami memang menyesuaikan dengan kondisi pada akhirnya gitu. Yang tadi juga sempat disampaikan soal tunjungan romansa itu sebenarnya Mas Rizky sendiri sudah ada sempat agreement dengan beberapa hangout places, makanan-makanan yang akhirnya terpaksa harus ditunda karena ya itu tadi dihantam oleh lonjakan kasus. Itu sih Mas Budi, tapi kami selalu berusaha untuk beradaptasi dengan kondisi ya. Kayak gitu, kayak Gaspol kemarin tiba-tiba harus di drop, kami menyesuaikan dengan kondisi, kami membuat sebuah bentuk virtual atau webinar. Kemudian acara musik yang juga dilakukan oleh Rizky, Mas Rizky bikinnya semacam ganas akustik gitu, ya program musik skala kecil kami. Itu pun juga yang kemarin dibuat di salah satu coffee shop yaitu Sherlock Coffee dengan It Gitaf itu sebagai guest star-nya. Itu pun juga virtually kami tayangkan Mas di Instagram live kami. Gitu. Jadi kami upayakan untuk beradaptasi dengan kondisi-kondisi tanpa mengurangi esensi dari konten yang mau kami hasilkan, begitu Mas Budi. Ya. Oke. Terima kasih jelas ya Mas Papa. Detail banget. Sama-sama Mas Budi. Makasih Mas. Ya, saya ada harapan sedikit nih sama teman-teman Gen FM. Kalau saya lihat kan teman-teman Gen FM Surabaya nih anak-anak muda ya, umuran opsin sama saya lah ya, masih kreatif gitu ya.
Iya betul Mas Budi. Angkatan kita Mas, angkatan. Tahun Mas Budi. 25, kita 25. Aku 20, Pak. Oh iya sih, kamu baru lulus ya kemarin Mbak ya. Iya. Lupa aku, sorry. 20 dengan 20 tahun dengan 20 tahun experience. Gini Mas Wafa, gue tuh punya satu harapan gitu ya. Dulu pengennya tuh bikin radio festival dan off air. Tapi radio festivalnya nggak cuma radio let's say Gen FM Surabaya aja gitu. Tapi nanti teman-teman Gen FM juga kolaborasi sama radio-radio lain di Surabaya. Let's say misalnya ya radio Net Radio dengan teman-teman IBS, dengan teman-teman DJ dan seterusnya gitu ya. Bikin radio festival yang di situ nggak cuma tentang radio aja, tapi ada gimmick-gimmick lain. Let's say misalkan festival kulinernya, ada clothingnya, ada hobinya. Let's say misalkan apa nih, anak Surabaya senangnya apa sekarang? Pelihara burung misalnya. Itu hobinya Om Dan sama gue kayak gitu. Mungkin kan bantu jawab Mas Budi. Sebenarnya waktu kalau yang konsep dari Mas Budi itu sebenarnya di Surabaya sudah jalan. Waktu itu namanya adalah Radio Day, pas bertepatan dengan Hari Radio. Jadi seluruh stasiun di Surabaya itu gabung di Sutos, Surabaya Town Square. Itu tempatnya komunitas, tempatnya apa segala macam memang di situ. Nah di situ ada acara workshop, ada acara musik, ada launching untuk band baru di Surabaya lokal. Kemudian sudah dilakukan ya? Diskusi sudah Om, cukup ramai. Cuman ya itu Om, panitianya kan gabungan dan jadinya. Jadi memang banyak pintu dan sebenarnya sangat-sangat diapresiasi karena beberapa musisi ini ikut support. Kemudian acaranya juga rame Om, ada diskusinya, ada temu kopi darat lah istilahnya dulu Om. Jadi kayak ada meet up-nya juga, kemudian ada kuliner juga kayak gitu. Itu sebenarnya kalau mau dibikin lagi seru sih Mas Budi. Nah, sebetulnya Mas Budi terkait dengan sebuah konsep yang tadi Mas Budi tawarkan itu, ya itu betul pernah running. Tapi kalau misal Mas Budi mau dengan skala yang dengan konsep yang sama, tapi misal dengan Gen FM saja, itu pun juga udah sering kami lakukan beberapa waktu lalu sebelum pandemi dengan adanya Gen Fest dan Gen Musik Asik. Mungkin yang latest adalah yang currently adalah Gen Musik Asik terakhir ya. Mungkin nanti Mas Rizky bisa banyak bercerita di mana kami membuat sebuah show di Grand City waktu itu. Jadi itu gelaran yang kami momennya ngambil momen ulang tahun Jawa Timur waktu itu Mas Budi. Jadi gitu kan, kami ngambil momen tuh biasanya, momen ulang tahun Surabaya itu biasanya kami bikin bersama Pemkot itu bikin semacam Surabaya Carnival gitu. Jadi kami ada mobil pawai bunga gitu. Terus kami juga ada acara rujak ulek juga kayak gitu-gitu Mas Budi. Itu tapi yang momen Surabaya. Kalau momen Jawa Timurnya itu bisa acara musik gitu. Nah, yang acara musik itu kami ada Gen Musik Asik Mas Budi. Dari Gen Musik Asik itu ada yang 1 hari, ada yang 3 hari. Jadi kalau yang terakhir kita bikin 3 hari ya, Mas Rizky ya. 3 hari dengan kalau nggak salah Sheila on Seven, ya benar ya? Ya Mas Rizky, ya betul. Itu dan di acara itu pun Mas Budi itu tidak hanya acara musik, tapi juga ada F&B di situ, terus kemudian ada clothing line dan sebagainya. Jadi kayak datang ke pasar malam lah, gitu. Semacam ke pasar festival gitu. Jadi bisa nonton acara musik, tapi juga ini dan band-bandnya main, musisi-musisinya maksud saya itu mulai dari lokal main nasional ada. Mungkin Mas Rizky bisa cerita nanti lebih banyak kalau ini Mas Budi ada yang mau tanyakan lagi. Baik, oke. Clean, berarti ya sudah dipikirin semuanya ya. Karena harapan kita adalah set efeknya industri radio tapi bisa berimpact ke industri lain ya. Oke. Dari saya cukup Mas. Ya, terima kasih Mas Budi. Ya. Mbak Hani, teman-teman, gimana? Ada yang mau ditanyakan lagi dari Gen Surabaya? Cukup sih. Cukup ya? Masih lama? Udah dijelasin semuanya tadi. Kalau ngobrol sama anak muda clear terus Mbak. Iya, makanya Om Ben senang terus tuh.
Iya, muda terus jadinya. Muda terus. Oke, Om Den, Mas Fafa dan tim, rasanya dari kami cukup ya. Friends, demikian tadi obrolan panjang lebar kami dengan Radio Gen FM Surabaya. Semoga informasi yang mereka sampaikan bisa memberikan update kepada kita semua tentang industri radio di Surabaya. Tetap sehat dan semangat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.